Apa yang terjadi 1 detik setelah seseorang meninggal? Pertanyaan ini terdengar gelap. Tapi secara medis, jawabannya bukan seperti lampu yang langsung padam. Kematian adalah proses. Ada momen ketika jantung berhenti. Ada momen ketika aliran darah ke otak menurun. Ada momen ketika kesadaran menghilang. Ada momen ketika sel-sel tubuh mulai kekurangan oksigen. Dan ada batas waktu ketika kondisi itu masih mungkin dibalik jika resusitasi berhasil. Karena itu, dalam dunia medis, kita perlu membedakan beberapa hal. Pertama, henti jantung. Ini terjadi ketika jantung berhenti memompa darah secara efektif. Darah tidak lagi mengalir normal ke otak dan organ vital. Kedua, kematian klinis. Ini sering merujuk pada kondisi ketika seseorang tidak bernapas normal dan jantungnya berhenti. Secara luar, orang itu terlihat tidak sadar, tidak responsif, dan fungsi vitalnya berhenti. Tapi ini belum selalu sama dengan kematian biologis yang tidak bisa dibalik. Ketiga, kematian biologis. Ini terjadi ketika kerusakan sel dan jaringan sudah terlalu jauh, terutama di otak, sehingga fungsi hidup tidak bisa dipulihkan. Jadi, 1 detik setelah jantung berhenti, tubuh belum langsung hilang dari sisi biologis. Yang terjadi adalah awal dari krisis oksigen. Otak adalah organ yang sangat bergantung pada aliran darah. Walaupun beratnya tidak sebesar organ lain, otak membutuhkan pasokan oksigen dan energi yang sangat tinggi. Ketika jantung berhenti memompa darah, otak mulai kekurangan bahan bakar. Dalam hitungan detik, kesadaran bisa mulai menghilang. Itulah kenapa orang yang mengalami henti jantung biasanya tidak bisa tetap sadar lama. Tanpa aliran darah yang cukup, sistem otak yang menjaga kesadaran tidak bisa bekerja normal. Tapi yang menarik adalah ini. Ketika kita melihat seseorang tidak sadar dari luar, kita belum tentu tahu seluruh proses yang terjadi di dalam otaknya. Apakah semua aktivitas otak langsung berhenti? Apakah ada sisa sinyal listrik? Apakah otak masih mencoba mengatur pengalaman terakhir? Apakah memori bisa terbentuk saat tubuh berada di ambang kematian? Inilah yang membuat topik ini menjadi salah satu misteri terbesar antara medis, neuroscience, dan filosofi. Karena manusia bukan hanya tubuh, manusia juga punya kesadaran. Dan sampai hari ini, sains masih berusaha memahami bagaimana kesadaran muncul, bagaimana ia berubah saat otak kekurangan oksigen, dan kenapa sebagian orang yang selamat dari henti jantung bisa mengingat pengalaman yang sangat jelas. Mereka menceritakan cahaya terang, rasa damai, perasaan keluar dari tubuh, bertemu sosok tertentu, melihat hidupnya seperti diputar ulang, atau merasa berada di tempat yang sulit dijelaskan. Pengalaman ini dikenal sebagai Near Death Experience, atau NDE. Tapi sebelum masuk ke pengalaman itu, kita harus memahami bagian paling dasar dulu. Jika jantung berhenti terlebih dahulu, apa yang terjadi pada otak? Ketika jantung berhenti, otak masuk ke keadaan darurat. Aliran darah menurun, oksigen berkurang, glukosa tidak lagi dikirim dengan normal, sinyal listrik otak mulai berubah. Dalam beberapa detik, seseorang biasanya kehilangan kesadaran. Tapi setelah itu, prosesnya tidak selalu sesederhana, otak langsung mati total. Pada kondisi tertentu, terutama saat resusitasi dilakukan, otak bisa mengalami pola aktivitas yang kompleks. Ada periode ketika aktivitas listrik sangat menurun. Ada periode ketika sinyal tertentu masih muncul. Ada juga penelitian yang mencoba merekam aktivitas otak selama CPR untuk memahami apakah ada tanda-tanda proses kognitif. Ini bukan berarti seseorang pasti sadar penuh setelah jantung berhenti. Dan ini juga bukan berarti sains sudah membuktikan kehidupan setelah kematian. Artinya lebih hati-hati. Batas antara hidup dan mati secara biologis ternyata lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Kematian bukan hanya 1 titik, ia adalah transisi. Dan dalam transisi inilah, sebagian orang yang berhasil diselamatkan melaporkan pengalaman yang sangat kuat. Near-death experience sering memiliki pola yang mirip. Beberapa orang melaporkan rasa damai yang luar biasa,
Ada yang merasa tubuhnya sangat ringan, ada yang melihat cahaya terang, ada yang merasa berada di luar tubuh dan melihat ruangan dari atas, ada yang mengalami life review, seolah potongan hidupnya muncul kembali. Ada juga yang merasa bertemu orang yang sudah meninggal, atau berada di tempat yang terasa sangat nyata. Bagi orang yang mengalaminya, pengalaman ini sering terasa lebih nyata daripada mimpi. Bahkan, beberapa orang mengubah cara hidupnya setelah selamat. Mereka menjadi lebih tidak takut pada kematian, lebih menghargai hubungan, atau merasa hidup punya makna baru. Tapi, secara ilmiah, pertanyaannya tetap terbuka. Apa yang sebenarnya menciptakan pengalaman itu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, otak yang kekurangan oksigen bisa menghasilkan persepsi yang tidak biasa. Kedua, stres ekstrem dan pelepasan zat kimia dalam tubuh bisa mengubah cara otak membentuk pengalaman. Ketiga, aktivitas listrik otak yang tidak normal bisa menciptakan sensasi cahaya, suara, atau ruang. Keempat, memori bisa terbentuk saat seseorang sedang masuk atau keluar dari kondisi tidak sadar, terutama selama proses resusitasi. Kelima, obat-obatan, kondisi medis, dan konteks budaya juga bisa memengaruhi bagaimana pengalaman itu diingat dan diceritakan. Tapi yang membuat NDE sulit dijelaskan sepenuhnya adalah kualitas subjektifnya. Bagi ilmuwan, data harus bisa diukur. Bagi pasien, pengalaman itu terasa sangat pribadi. Bagi keluarga, cerita itu bisa menjadi sumber ketenangan. Bagi filsuf, NDE membuka pertanyaan besar tentang kesadaran. Jadi, NDE berada di tempat yang unik. Di satu sisi, ia bisa dipelajari dengan alat medis, EEG, catatan resusitasi, wawancara pasien, dan data klinis. Di sisi lain, ia menyentuh wilayah yang sangat manusiawi, rasa takut, harapan, makna, dan pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah hidup berakhir. Maka, cara terbaik membahasnya bukan dengan mengejek, dan bukan juga langsung mempercayai semuanya sebagai bukti mutlak. Cara terbaik adalah terbuka, tapi kritis. Menghormati pengalaman orang yang selamat, mengakui bahwa sains belum menjawab semuanya, tapi tetap membedakan antara pengalaman personal dan bukti ilmiah. Karena mungkin, pertanyaan terbesarnya bukan hanya, apakah ada sesuatu setelah kematian, tapi juga, kenapa otak dan kesadaran bisa menciptakan pengalaman yang begitu kuat di ambang kematian? Dan untuk menjawab itu, penelitian modern mulai masuk ke ruang yang dulu hampir mustahil dipelajari, kesadaran saat henti jantung. Dulu, pengalaman mendekati kematian lebih sering dianggap sebagai cerita pribadi, sulit diteliti, sulit diverifikasi, sulit dimasukkan ke dalam data medis. Tapi perkembangan resusitasi modern mengubah itu. Sekarang, sebagian orang yang dulu mungkin tidak bisa diselamatkan, dapat hidup kembali setelah henti jantung. Dan sebagian dari mereka membawa cerita tentang apa yang mereka alami saat tubuh mereka berada di kondisi kritis. Itulah yang membuat penelitian seperti AWARE dan AWARE itu menarik. Peneliti mencoba mempelajari apakah seseorang bisa memiliki pengalaman sadar selama henti jantung dan resusitasi. Mereka melihat laporan pasien, data medis, aktivitas otak, dan kondisi selama CPR. Hasilnya tidak sederhana. Sebagian pasien yang selamat melaporkan pengalaman yang jelas. Sebagian tidak mengingat apapun. Sebagian punya pengalaman samar. Dan sebagian data otak menunjukkan bahwa aktivitas listrik tertentu bisa muncul dalam periode resusitasi. Tapi, penelitian ini juga punya keterbatasan. Tidak semua pasien selamat. Tidak semua bisa diwawancarai. Tidak semua dipantau EEG. Tidak semua pengalaman bisa diverifikasi. Dan otak manusia dalam kondisi kritis adalah sistem yang sangat kompleks. Jadi, jawaban ilmiahnya belum final. Namun, satu hal menjadi semakin jelas. Kematian bukan selalu peristiwa yang sederhana. Dari luar, kita mungkin melihat tubuh tidak bergerak, tapi dari dalam, sel, otak, listrik, oksigen, memori, dan kesadaran mungkin sedang mengalami perubahan terakhir yang sangat kompleks. Ini membuat pertanyaan, apa yang terjadi 1 detik setelah meninggal
menjadi lebih dalam. 1 detik setelah jantung berhenti, tubuh memasuki fase kritis. Beberapa detik berikutnya, kesadaran bisa menghilang. Menit-menit setelahnya, otak berjuang menghadapi kekurangan oksigen. Jika resusitasi berhasil, sebagian fungsi bisa kembali. Jika tidak, kerusakan biologis menjadi semakin sulit dibalik. Tapi di antara semua proses itu, ada misteri yang belum selesai. Apa sebenarnya kesadaran? Apakah kesadaran hanya hasil aktivitas listrik dan kimia di otak? Apakah pengalaman NDE hanya produk otak yang berada dalam kondisi ekstrem? Atau apakah pengalaman itu membuka pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh sains saat ini? Jawaban orang bisa berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi medis, ada yang melihatnya dari sisi spiritual, ada yang melihatnya dari sisi psikologi, ada yang memilih untuk tetap bertanya, dan mungkin itulah posisi paling jujur, karena sains tidak harus menghapus misteri. Sains membantu kita memisahkan mana yang bisa dijelaskan, mana yang belum cukup data, dan mana yang masih menjadi pertanyaan terbuka. Pada akhirnya, topik ini bukan hanya tentang kematian, ini juga tentang hidup. Karena hampir semua orang yang mengalami NDE dan kembali hidup sering mengatakan hal yang mirip. Mereka melihat hidup dengan cara berbeda. Hal-hal kecil terasa lebih penting, hubungan terasa lebih berharga, waktu terasa lebih nyata, dan ketakutan terhadap akhir hidup kadang berubah menjadi rasa ingin hidup lebih penuh. Mungkin itulah alasan topik ini begitu menarik. Bukan karena kita ingin menakut-nakuti diri sendiri, tapi karena dengan memahami akhir, kita bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Jadi, apa yang terjadi 1 detik setelah seseorang meninggal? Secara medis, tubuh memasuki proses kritis ketika aliran darah dan oksigen ke otak berhenti. Secara neurologis, kesadaran bisa menghilang sangat cepat. Tapi, aktivitas otak dan pengalaman subjektif masih menjadi area penelitian. Secara manusiawi, pertanyaannya tetap menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Apakah akhir benar-benar akhir? Atau apakah yang kita sebut akhir adalah batas yang sains masih pelajari dari sisi biologis dan manusia masih renungkan dari sisi makna? Menurut kamu, pengalaman mendekati kematian lebih mungkin dijelaskan oleh otak, spiritualitas, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan sains, misteri tubuh manusia, psikologi, dan pertanyaan besar tentang hidup, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, misteri terbesar bukan berada di luar angkasa, tapi di dalam 1 detik terakhir kesadaran manusia.